Selamat datang di ITMJS Official. Jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video terbaru dari ITMJS Official. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas prediksi SKB atau soal kompetensi bidang CPNS untuk Pranata Komputer bagian yang ke-6. Ini adalah soal HOTS untuk bagian yang kedua ya. Kita masuki untuk soal yang pertama. Di bawah ini merupakan salah satu SOJ pure kecuali. SOJ itu sistem operasi jaringan, pure itu yang artinya sistem operasi jaringan yang memang benar-benar dipakai untuk di jaringan ya, atau untuk server biasanya. A. Debian, B. FreeBSD, C. Fedora, D. Windows XP Black Edition, E. CentOS. Untuk soal ini lihat ya, ini ada kata kecuali, berarti yang bukan SOJ pure. Debian itu merupakan sistem operasi Linux ya. Ini sering dipakai untuk operasi jaringan ya, untuk server. FreeBSD juga, Fedora juga SOJ pure. Windows XP Black Edition ini dipakai untuk komputer pribadi ya, bukan untuk SOJ atau bukan untuk sistem operasi jaringan. CentOS juga itu sistem operasi jaringan ya. Jadi Debian, FreeBSD, Fedora, CentOS itu SOJ pure. Sedangkan yang tidak itu adalah Windows XP Black Edition, karena ini biasanya dipakai untuk di komputer pribadi seperti laptop, komputer-komputer di sekolah, di rumah, yang biasanya untuk membantu pekerjaan kita seperti membuat surat ya, kemudian membantu pekerjaan mungkin untuk pembuatan perhitungan ya di Excel. Nah, ini atau bisa juga biasanya untuk editing video, foto. Nah, ini jadi jawabannya adalah D. Next, pada sistem operasi Debian, perintah yang dapat kita gunakan untuk melihat isi direktori adalah A. ls, B. cls, C. nano, D. mkdir, E. ipconfig. Nah, ini adalah sistem operasi Debian, ini adalah sistem operasi Linux ya, yang digunakan untuk server, atau sama seperti soal yang pertama tadi yaitu SOJ pure. Jadi katanya untuk melihat isi direktorinya. Jadi biasanya kalau sistem operasi yang dia pure jaringan itu biasanya menggunakan komen ya, bukan menggunakan grafik, berarti menggunakan perintah-perintah. Di sini ada ls, cls, nano, mkdir, ipconfig. Jadi yang untuk melihat isi direktori ini adalah folder. Jadi untuk melihat isi dari folder, isi yang ada di dalam folder itu perintahnya apa? Jawabannya adalah ls. ls merupakan suatu perintah dalam Linux untuk melihat isi sebuah direktori. Jadi jawabannya adalah A. Sedangkan kalau cls ini adalah clear screen, membersihkan layarnya. Kalau nano ini adalah editornya. mkdir ini perintah untuk membuat sebuah direktori. ipconfig ini adalah sebuah perintah untuk melihat konfigurasi IP yang sudah dibuat. Nah, ini
Kalau LS tadi adalah melihat isi direktori, CLS membersihkan layar ya. Jadi perintah-perintah yang sudah kita ketik dan sudah dieksekusi untuk dibersihkan pakai CLS. Nano ini adalah editornya. Nah, editor untuk melakukan konfigurasi ya, pengeditan konfigurasi. mkdir ini adalah membuat direktori, berarti membuat direktori baru. Ifconfig ini untuk melihat daripada konfigurasi IP address atau alamat yang sudah dibuat. Jadi jawabannya adalah A, LS. Next, telepon termasuk ke dalam jenis media transmisi: A. Triplex, B. Hal duplex, C. Full duplex, D. Simplex, E. Semua salah. Jadi soalnya di sini ada telepon termasuk ke dalam jenis media transmisi apa ya. Jadi jawabannya adalah C. Karena telepon itu termasuk di full duplex, yaitu merupakan semua media transmisi yang memiliki dua arah dan dua saluran. Contohnya telepon dan handphone. Artinya ketika kita berkomunikasi kita bisa saling berbicara kan gitu ya. Jadi si A dengan si B ketika saling menelepon bisa sama-sama saling berbicara atau sama-sama saling mendengarkan. Nah, itu artinya tidak bergantian, atau satu mendengarkan, satu berbicara, atau dua-dua berbicara, dua-dua mendengarkan juga bisa. Itu kalau dia yang full duplex, itu merupakan salah satu jenis media transmisi ya dalam komunikasi. Jadi telepon itu termasuk di dalam full duplex. Makanya jawabannya adalah C. Contoh yang lain adalah handphone. Nah, itu artinya ketika ada satu yang berbicara kan tidak harus menunggu yang satunya bisa langsung berbicara atau membalasnya, sama-sama juga bisa. Itu full duplex. Next, televisi termasuk ke dalam jenis transmisi: A. Triplex, B. Hal duplex, C. Full duplex, D. Simplex, E. Semua salah. Jadi televisi itu termasuk ke dalam simplex. Jadi simplex itu semua media transmisi memiliki satu arah dan satu saluran. Contohnya adalah radio dan televisi. Artinya satu arah itu adalah kita hanya bisa mendengarkan atau melihat saja. Nah, itu melihat salurannya. Jadi kita tidak bisa membalasnya. Nah, itu tidak bisa membalas secara langsung. Itu adalah yang simplex. Kalau tadi full duplex kan dua arah dua saluran. Kalau ini satu arah satu saluran. Nah, itu diingat saja. Televisi, radio. Kalau kita melihat televisi kan kita tidak bisa langsung balas, sama seperti radio. Radio juga kita hanya bisa mendengarkan. Kalaupun kita mau tanya jawab kan kita harus menggunakan media yang lain untuk menghubunginya. Nah, itu dia. Jadi jawabannya adalah D. Next, walkie-talkie termasuk ke dalam jenis transmisi: triplex, hal duplex, full duplex, simplex. E. Semua salah. Walkie-talkie atau handy talkie nih ya, termasuk jenis media transmisi. Nah, ini dia walkie-talkie ya, atau sering disebut dengan HT juga. Ini termasuk ke dalam hal duplex, yaitu merupakan jenis media transmisi yang memiliki dua arah namun dalam satu saluran. Contohnya walkie-talkie, handy talkie ya. Jadi walkie-talkie itu termasuk ke dalam hal duplex, dua arah namun dalam satu saluran, yang artinya ketika satu berbicara yang satunya tidak langsung bisa berbicara juga tapi harus mendengarkan. Nah, itu dia. Dan tidak bisa juga saling mendengarkan. Nah, itu. Jadi satu bicara, satu mendengarkan. Artinya bergantian. Nah, ini dia yang hal duplex.
Jadi dalam komunikasi itu untuk jenis transmisi itu ada 3 ya tadi ya. Simplex, hal duplex, full duplex. Ya, simplex itu satu arah, satu saluran. Kalau hal duplex 2 arah, satu saluran. Kalau full duplex itu 2 arah, 2 saluran. Kalau simplex tadi contohnya televisi, kemudian radio. Kalau hal duplex ini ya, contohnya handy talkie. Kemudian kalau yang full duplex contohnya tadi adalah telepon, handphone. Nah itu ya. Jadi jawabannya adalah B. Next. Subnet mask yang dapat digunakan pada IP kelas C adalah A255.0.0.0, B255.2.255.0.0, C255.255.255.248, D255.255.255.0, E255.255.254.0. Jadi IP address itu ada beberapa kelas ya. Nah, ini salah satunya yaitu kelas C. Nah, ini kelas C subnet masknya adalah 255.255.2550 ya, dimana dia bisa dapat menampung atau menghubungkan komputer dalam jaringan sebanyak 256 host. Jadi jawabannya adalah D. Next, server yang memudahkan pengalokasian alamat IP kepada setiap user dalam suatu jaringan adalah A. Mail server, B. DHCP server, C. FTP server, D. NTP server, E. Proxy server. Di dalam sebuah jaringan itu ada sebuah aplikasi yang berfungsi untuk memberikan alamat kepada semua perangkat yang terhubung dalam jaringan, sehingga kita tidak buat IP-nya secara manual tapi dapat otomatis. Itu adalah DHCP. Nah, DHCP server merupakan sebuah program yang mempermudahkan pengalokasian alamat IP kepada setiap user dalam suatu jaringan. Jadi jawabannya adalah B. Kalau mail server itu adalah surat elektronik, DHCP ini ya pemberian IP secara otomatis, FTP itu transfer file, NTP itu adalah network time, penyamaan waktu, proxy itu adalah penyimpanan konten ya, konten dari internet maupun dari intranet. Jadi jawabannya adalah B, DHCP server. Next. Salah satu jenis konektor merupakan RJ45. Kata RJ merupakan kepanjangan dari A. Registered Jack, B. Review Journal, C. Royal Journal Jordan, D. Register Jack, E. Restek Jack. RJ45 ini merupakan sebuah konektor ya dalam membuat kabel untuk jaringan ya, yang biasanya menggunakan kabel UTP maupun STP, yang mana kabel UTP atau STP itu memiliki 8 kabel di dalamnya ya, dengan 8 warna yang berbeda. Jadi membutuhkan yang namanya RJ45. Nah, ditanya di sini adalah kepanjangannya. Jadi kepanjangan dari RJ45 itu ada register jet ya, standar peralatan pada jaringan yang mengatur tentang pemasangan ya, kepala konektor dan urutan kabel yang digunakan untuk menghubungkan 2 atau lebih peralatan telekomunikasi atau telepon jack ataupun peralatan jaringan atau komputer networking. Jadi jawabannya adalah D. Next.
Untuk melihat indikasi pada konfigurasi IP yang terpasang pada komputer dengan sistem operasi Windows menggunakan perintah A. Command prompt, B. Hostname, C. Primary DNS, D. Physical address, E. ifconfig. Jadi dalam sistem operasi Windows, ketika kita sudah membuat atau mengkonfigurasi IP, itu untuk melihat daripada konfigurasi IP itu adalah E, IP config. Jadi nanti dibedakan kalau pada sistem operasi Linux. Kalau Linux itu ifconfig, jadi P-nya diganti F. Kalau Windows itu IP config. Nah, ini. Kalau command prompt ini kan CMD ya, perintah berbasis teks pada Windows. Kalau hostname ini nama komputer, primary DNS ini DNS utama, physical address itu adalah alamat fisikal daripada komputer. Nah, ini yang sudah tertanam dari pabrikannya. Jadi untuk melihat IP pada Windows adalah IP config, tapi kalau untuk Linux adalah ifconfig. Jadi jawabannya adalah E. Next. Nah, ini untuk melihat indikasi pada komputer IP yang terpasang pada komputer dengan sistem operasi Linux menggunakan perintah command prompt, hostname, ifconfig, physical address, ipconfig. Kalau soal sebelumnya itu pada sistem operasi Windows. Kalau sekarang Linux. Kalau Windows tadi adalah ipconfig. Jadi kalau di Linux itu adalah ifconfig. Jadi jawabannya adalah C. Jadi jangan lupa. Di Linux ifconfig, di Windows ipconfig. Terima kasih sudah berkunjung di channel IT MJS Official. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.